Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Diva Malinda dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 22. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia KD 3.1. Kali ini juga saya memilih menjelaskan tentang pemberontakan G30S PKI. Nah, jika kalian yang tidak tahu, yang belum tahu mungkin dengan kronologi pemberontakan G30S PKI tersebut, jangan di skip videonya. Saya akan menjelaskan tentang kronologi tersebut. Yuk disimak video selanjutnya. Gerakan 30 September 1965 atau yang biasa kita sebut G30S PKI. Pemberontakan tersebut telah merenggut nyawa dan menggugurkan 6 jenderal dan 1 anggota perwira. Nah, saya akan menjelaskan kronologi peristiwa tersebut. Yang pertama, peristiwa gerakan 30 September, isu Dewan Jenderal akan mengadakan perebutan kekuasaan dari Presiden Soekarno semakin menguat. PKI menganggap perlu ada gerakan militer untuk mendahului rencana Dewan Jenderal tersebut. Dalam sakitnya Presiden Soekarno, Dipo Nusantara atau yang biasa kita tahu dengan nama DNIT melakukan evaluasi. Menurutnya, pertentangan fisik tidak akan dapat lagi atau apabila kepemimpinan itu menjadi tidak efektif. Dalam situasi seperti itu, TNI atau Tentara Nasional Indonesia adalah yang mempunyai kemampuan untuk menggulung PKI. Sebelum hal itu terjadi, PKI harus melaksanakan langkah-langkah agar TNI AD dapat dilumpuhkannya. Langkah-langkah yang ditempuh adalah yang pertama yaitu persiapan pelatihan kemiliteran PKI di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta bulan Juli sampai September 1965. Mereka yang dilatih adalah Perkader dan Ormas PKI seperti Serikat Buruh Angkatan Udara, Barisan TNI Indonesia, Barisan Tani Indonesia, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, Pemuda Rakyat, Universitas Respublika, Serikat Buruh Kereta Api, SP Postel, Sopsi, Partindo Buruh atau Tani non-partai, dan mereka yang bersimpati kepada PKI. Mereka yang berasal dari berbagai daerah tersebut tidak disamarkan, tetapi tinggal di kemah-kemah dan di rumah-rumah rakyat di sekitar tempat pelatihan itu. Mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi. Rapat di tingkat pusat memusatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, susunan struktur organisasi dan pengadilan perebutan kekuasaan. Yang kedua, sasaran utama gerakan pasukan Pasopati adalah Pak Ahmad Nasution, Pak Ahmad Yani, Pak Haryono, Pak S. Parman, dan Pak Sutoyo. Sasaran pasukan Bima Sakti adalah objek-objek vital seperti Gedung Studio RRI Jakarta, Gedung Telekomunikasi, dan daerah-daerah penting di sekitar lapangan Monumen Nasional atau yang biasa kita sebut seperti Monas. Dan yang kedua, gerakan akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 1965 pukul 4. Namun, karena belum berkumpulnya seluruh komandan satuannya akan melaksanakan penculikan, maka pelaksanaan gerakan diubah tanggal 1 Oktober 1965 dalam kurung gestok. Sekalipun gerakan tetap dinamakan gerakan G30 September 1965. Nah, yang kedua yaitu aksi. Setelah langkah persiapan dinilai cukup sesuai tanggal yang diputuskan, PKI mulai bergerak.
pada dini hari 1 Oktober 1965, PKI melakukan aksi penculikan, penyiksaan, pembunuhan terhadap Dewan Jenderal. Dalam penculikan tersebut, Aha Nasution selamat, namun putri bungsunya yaitu Ade Irma Suryani dan ajudannya yaitu Pierre Tendean gugur menjadi korban. Para korban penculikan yang masih hidup maupun yang telah meninggal dibawa ke lubang buaya. Korban yang masih hidup yaitu Pak Pierre Tendean, yaitu ajudan Pak Aha Nasution, Pak Suprapto, Pak S. Parman, dan Pak Sutoyo. Sementara korban yang sudah meninggal yaitu Pak Ahmad Yani, Pak T.I. Panjaitan, dan Pak Haryono. Keempat korban tersebut yang masih hidup mendapatkan penyiksaan dan akhirnya meninggal. Selanjutnya, para sukuan PKI melemparkan seluruh korban ke dalam sumur. Oke, untuk yang ketiga, penumpasan gerakan 30 September setelah memperoleh gambaran jelas dan keyakinan bahwa pemberontakan 30 September 1965 adalah gerakan PKI. Pangkostrat Majen TNI Soeharto segera menyusun rencana untuk menumpas gerakan pengkhianatan tersebut. Pangkostrat segera mengonsolidasikan dan menggerakkan personil markas Kosat dan satuan-satuan lain, disertai dengan usaha menginflasikan kesatuan-kesatuan digunakan oleh gerakan 30 September. Langkah koordinasi dan konsolidasi berhasil. Selanjutnya, operasi diarahkan pada usaha merebut studi PRI Jakarta dan kantor besar Telkom. Usaha berhasil. Bersamaan itu diperoleh laporan bahwa daerah di sekitar Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma digunakan sebagai basis gerakan 30 September tersebut. Operasi penumpasan segera menuju sasaran. Pasukan pendukung gerakan 30 September melakukan perlawanan. Setelah kurang lebih setengah jam, pasukan pendukung gerakan menghentikan perlawanannya dan melarikan diri, meninggalkan daerah Pondok Gede. Dengan hancurnya kekuatan fisik G30 SPKI di Jakarta, operasi dilanjutkan untuk mengetahui nasib para korban penculikan tersebut. Sukitman, anggota polisi yang ditangkap pasukan penculik pada penculikan terhadap D.I. Panjaitan, berhasil melarikan diri dan melaporkan kepada pasukan keamanan bahwa beliau telah menyaksikan sendiri penyiksaan dan pembunuhan para korban. Pada tanggal 3 Oktober 1965, atas bantuan Sukitman ditemukan timbunan tanah dan sampah yang diperkirakan sebagai penguburan. Setelah dilakukan penggalian, ternyata sebuah sumur tua. Karena mengalami kesulitan teknis, atas perintah Kolonel INF Sarwo Edi Wibowo, penggalian dihentikan. Keesokan harinya, sesudah mendapatkan informasi tempat yang kemungkinan bisa menjadi tempat para korban penculikan dikubur, Soeharto menuju ke tempat sumur tua tersebut. Sumur terletak di lingkungan kebun karet di daerah Lubang Buaya. Bersama-sama anggota kesatuan intai para amfibu dari KKO AL Marinir dan RPKAD berupaya menemukan 7 jenazah korban tersebut. Korban dikubur di dalam sumur tua. Itu benar-benar para jenderal dan satu ajudan yang diculik. Hal ini diperkuat oleh pengakuan Gerwani dari Jawa Tengah yang tertangkap di Cirebon dan pernah berada di tempat tersebut. Ia membenarkan bahwa di sumur tua itu ketujuh jenazah korban penculikan dikubur. Setelah dirawat sebagaimana mestinya, para pemimpin TNI AD tewas akibat gerakan 30 September dan disemayamkan di aula markas besar TNI AD Jakarta Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Keesokan harinya bertepatan dengan HUT
ke-20 April tanggal 5 Oktober 1965 dengan upacara kebesaran militer. Jenazah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Gerakan 30 September 1965. Semoga dengan kejadian itu tidak terjadi kembali dan kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menghindari ideologi komunis. Nah, saya juga berterima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.